kula jenengan urip teng Denpasar niki subhanallah niki kalih Gusti Allah pokok diwelasi saestu. Nggih. Saya sering matur, kula sering matur. Banyak teman-teman dulur-dulur sing hijrah teng Denpasar khususnya niku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mbah niku urusan ekonomi maupun urusan ilmu agama termasuk amaliyah ibadah. Insya Allah lebih baik, banyak yang lebih baik. Di enten sing mau nonton tetap motor-motor enten. Banyak yang lebih baik. Awalnya di rumah nggak bisa baca Quran. Hijrah teng Denpasar 10 tahun pinter mawon. Kulo kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. أجمعين شهد لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawa lan riwayataken sapa Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ngeriwayataken an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeriwayataken annahu ing setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah bersabda, sittatun bisittatin yadkhuluna an-nara yaumal qiyamah. Sittatun utawi wong enem bisittatin kelawan perkara enem iku yadkhuluna padha mlebu sapa wong enem an-nara ing neraka. Mlebu teng neraka niku benjing yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Oleh mlebu qoblal hisabi ing dalem sadurunge hisab. Rasulullah bersabda, ada 6 orang yang masuk neraka pada hari kiamat sebelum dihisab. Jadi dari dihisab lebih benar. Padahal aturan, istilahnya aturan main, prosedur hari kiamat itu
ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, setelah dibangkitkan hidup dalam keadaan telanjang, semua telanjang bulat dikumpulkan di mahsyar. Nah, niki mangke satu persatu dipanggil untuk dihisab, ditimbang amalnya. Lalu hari kiamat juga disebut yaumul mizan, dino timbangan, dihisab, ditimbang amalnya, lebih banyak yang baik apa yang jelek. Niki umumnya prosedurnya betul itu. Lah ini ada orang 6 macam orang dari dihisab belum ditimbang pun dilegono, berarti nomor bonek. Berarti ini betul-betul ahli neraka. Alhamdulillah. Dan 6 orang ini masuk neraka sebelum dihisab bisitatin sebab melakukan 6 hal, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi sittatu asnafin ing dawuh sittatu asnafin utawi 6 pira-pira pepathan bisa babi sittati asya'a kelawan sebab 6 pira-pira perkara iku yadkhuluna padha mlebu sapa sittatu asnaf annaro ing neraka qoblal hisabi ing durung sadurunge hisab. Dados jumlah sittatu asnafin sampai qoblal hisab niku dados maf'ule ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasul ada 6 macam orang, ada 6 macam golongan orang yang sebelum dihisab sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia melakukan apa? Qila diaturaken enten sahabat tanya, ya Rasulullah manhum, ya Rasulullah itu utusane Allah, man niku sinten hum utawi sittatu asnaf. Sahabat tanglet Kanjeng Nabi tiang 6 itu sinten, 6 macam orang itu siapa? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, pertama al-umara'u min ba'di bil jur. Al-umara'u rupane siji piro-piro pemimpin mimbar dikan tetep saking sakwise ingsun bil juri kelawan ngelakoni perkara lajur, bil juri kelawan perkara lajur. Yang pertama pemimpin setelah aku yang mereka itu melakukan al-jur niku perbuatan lalim niku tidak adil utawa zalim. Pemimpin dalam segala level, dalam segala bentuk. Pokok pemimpin, yang dimaksud pemimpin itu orang yang membawai sekian orang atau menanggung jawabi orang lain, itu pemimpin. Termasuk mungkin pemimpin rumah tangga, termasuk bulan jenengan yang nikah nih, ini kan pemimpin lah ya, mungkin pemimpin lah kepala ya, jenengan kan termasuk kepala rumah tangga, pulau ya kepala rumah tangga, pemimpin. Karena dados pemimpin itu ya abad-abad kadang-kadang ya, abot lek ningali tanggung jawab ya, tapi enteng lek ditinggali ganjaran seneng ya, enteng abot enteng yang delok penggaweane
tapi apa adalah tanggung jawab. Terus kepala rumah tangga ini enteng-enteng apa? Enteng lah adalah sing tidur kan bojo. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah itu niki karena wonten kaidah kalau kepingin tahu ukurannya standar pemimpin ini adil apa bodoh niku ada ukuran standar. Napa wonten dawuh yang terdapat dalam kitab usul tasarruful imam manutun bi maslahatil ini tasarruful imam manutun bi maslahatil jadi tasarrufnya imam termasuk kebijakan imam, kebijakan pemimpin itu manutun harus dilandaskan di maslahatil ummah terhadap kemaslahatannya ummah. Maka ketika pemimpin itu kebijakannya itu kok membawa kebaikan terhadap yang dipimpin, terhadap umat, terhadap masyarakat, kalau memang kita kepala keluarga, kebijakan kita ini kok membawa kemaslahatan untuk keluarga, berarti kita termasuk pemimpin yang adil. Tapi kok tidak membawa kemaslahatan, justru akan merugikan, melarati dening orang-orang yang dipimpin, membawa kemadharatan kepada umat, berarti ini boten pemimpin sing niku mau niku standar. Itu dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ini standar. Ini ribut demo masalah onil bisnis kelapa yang belum terdapat. Niku jadi kantor ningali mawon, kantor ningali. Kira-kira kebijakan itu ada kemaslahatan atau membawa kemaslahatan terhadap umat apa tidak? Kalau membawa kemaslahatan berarti pemimpin yang memutuskan ya adil. Sing demo salah. Tapi kalau kebijakan itu tidak membawa kemaslahatan umat berarti pemimpinnya boten adil, sing demo boten salah. Boten mawon. Lah sing ngertos lan ahli-ahli politik ngertos. Kula boten politikus. Cuma kula melihat saja. Jadi standarnya siapapun kita, kalau ingin tahu standar adilnya seorang pemimpin, dan barangkali antara kita ini ada yang jadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, ya standarnya itu tasarruful imam manutun bi maslahatil ummah. Kebijakan dan sikap seorang pemimpin itu harus didasari atau didasarkan kepada kemaslahatan umat. Kalau bawa kemaslahatan, bawa kebaikan umat, bagus adil. Kalau enggak, ya zalim, ya terbawa. Nah, ini kula bahas supaya kula jenengan, terutama jenengan ini tidak gampang ikut-ikutan orang yang suka mencaci kelompok tertentu, memuji kelompok tertentu. Tidak mencaci pemimpin-pemimpin tertentu, memuji-muji pemimpin tertentu. Dadas netral. Tujuan itu jadi ada standar yang bisa jenengan jadikan neraca timbangan untuk nimbang ini adil apa zalim. Enak. Dan kalau nimbang itu ya jangan mengedepankan ego. Aku senang kayak berarti adil. Coba kan ya, ini netral. Dan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang biljur, melakukan perbuatan lalim, dosanya
dosa-dosanya sangat besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu benci tentang dinten kiamat sebelum dihisab sudah dimasukkan neraka. Nauzubillah. Kita ini maaf sudah pernah ngaji dulu lah boten salah itu bab aku rasa gibah. Kita ini dilarang oleh Allah langsung lewat hadis kudusi, dilarang untuk menyebarluaskan dan mencaci maki aib seorang pemimpin. Kalau itu yang terjadi, maka rahmat Allah dicabut. Rahmat Allah dicabut. Maka ini sekedar filter untuk membatasi dan membentengi kita supaya tidak terjebak ikut-ikutan teman-teman yang ya mungkin ngawur-ngawur. Makanya kula sampaikan neraca timbangan pemimpin ini adil apa tidak, ya itu ukuran standarnya tasarruful abdi manutun bimaslahatil ummah. Kok jenengan dados pemimpin, ya usahalah menjadi pemimpin yang tasarrufnya itu didasarkan manutun bimaslahatil ummah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus Kanjeng Nabi, wal arabu lan wong Arab bil asobiyati kelawan sebab kebangsaan. Yang kedua, orang Arab yang membangga-banggakan kearabannya. Niki maksudnya ngeten, orang yang bangga dengan kebangsaannya, orang yang bangga karena nasabnya, orang yang pokoknya membangga-banggakan sesuatu yang ada pada dirinya. Ini berarti ujub, merasa kelompoknya, komunitasnya lebih baik dari komunitas lain. Ini termasuk kategori bil asobiyah. Dan sewu enten kanca martotilah ngomong-ngomong, wes martotilah paling apik sak Denpasar, liyane elek kabeh. Niki termasuk kategori bil asobiyah. Boten aksa. Wis bapak kula jenengan ngaji ngoten. Timbang nganggur teng dengan buat TV. Padahal sing ditelok ya nih kon apa? Indosiar apa? Suara hati. Kok betul ya terus suara hati suaminya sudah. Jadi bangga dengan kebangsaan, bangga dengan nasab atau keturunan, sementara kita ini tidak berusaha menjadi orang-orang yang betul-betul baik di hadapan Allah Ta'ala. Ini tidak boleh. Ini yang dibenci oleh Allah. Kaum Bani Israel hancur itu salah satu penyebabnya karena bangga akan ke Bani Israelannya, merasa Bani Israel itu kelompok paling besar, kelompok paling kuat, dan paling-paling yang lain. Akhirnya terlena, suka mengingkari apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kepada semua nabi dan rasul ini banyak yang ingkar. Sampai pengkue wong Bani Israel hingga para nabi, para rasul itu kebanyakan dari kaum Bani Israel. Nabi rasul itu kebanyakan dari Bani Israel. Mulanya nabi rasul itu yang banyak di Timur Tengah. Indonesia bukan nabi. Enter kapan aneh ya? Ya tapi ngaku-ngaku. Karena orang Indonesia betul pengko-pengko. Ya, kalau mereka pengko-pengko, nggak boleh Israel tenan nih, benar? Sebelah niku, apa? Sehingga Masjidil Palestina, boleh ke Israel tenan nih. Pengko betul,
luar biasa. Mulane Nabi, Rasul itu yang banyak Allah turunkan di sana. Indonesia buatan enten Nabi, buatan enten Rasul. Karena orang Indonesia buatan pekok. Nah, orang orang Indonesia kok pekok berarti turunannya utawa ketularan. Makanya bangga terhadap kebangsaan, bangga terhadap kelompok. Sementara tidak ada usaha untuk menjadi yang baik di hadapan Allah. Ini kebanggaan yang sia-sia. Nyuwun sewu, kita juga tidak boleh lantas terlalu mengkultuskan kelompok atau bangsa tertentu, tidak boleh. Tapi juga jangan lantas mendiskreditkan atau ngelek-ngelek, merendahkan bangsa yang lain. Juga saya tidak boleh. Mulia atau hinanya manusia di hadapan Allah bukan ditentukan oleh kebangsaannya, bukan ditentukan oleh nasabnya, tapi ditentukan oleh amaliyah, baik amaliyah zahir maupun amaliyah batin. Nyuwun sewu. Wong Arab luwih mulya timbang wong Jawa apa aja. Ya nyuwun sewu, belum tentu. Masalahnya tidak semua orang Arab itu baik. Gila tempat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baik, bagus, ahli suara. Lihat tempat Abu Jahal, disebutkan Abu ini kemudian, ini kan repot. Makanya tidak bisa kita itu mengatakan bangsa ini mulia. Secara umum mungkin bisa, tapi secara individu tidak bisa. Hanya kepada siapapun kita harus saling menghormati, tapi jangan saling menghina. Kepada orang Arab kita hormat karena bangsa Arab itu terus Kanjeng Nabi bangsa terbaik di muka bumi. Tapi jangan kebablasan, jangan mengkultus, karena boten sedaya wong Arab itu sah. Atau bangsa yang menurut pandangan umum hina, kita juga jangan menghina, karena belum tentu dia itu adalah orang hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Internalnya kepada kita, jangan kita bangga karena nasab, jangan bangga karena bangsa, tapi monggo berusahalah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku baik dengan amal zahir, terutama baik dengan amal batin. Niku mawon. Yang ketiga, wadahakinu bil kibri. Wadahakinu lan piro-piro kepala desa bil kibri kelawan sebab sombong. Mirip-mirip dengan tadi, dengan pemimpin yang zalim tadi. Cuma bedanya kalau tadi umarok biljur, pemimpin zalim, kalau ini kepala desa yang sombong. Orang sombong itu belum tentu lalim, belum tentu zalim kepada orang lain, cuma sombong betul. Artinya orang sombong itu belum tentu berbuat zalim kepada orang lain. Belum tentu ngaplok, belum tentu ngambil harta, belum tentu tapi sombong. Nah ini kepala desa sombong, tak berlurah sombong. Jadi ada kepala desa kok sombong, ini Allah tidak suka. Allah tidak suka. Kalau saya memahami ini tentang bukan masalah dia kepala desa atau bukan, tapi yang menjadi penyebab Allah nggak suka adalah sombongnya ini, karena kesombongannya. RT lah paribasa kok sombong, kamu tidak suka. Jadi bukan masalah kepala desa atau
Tidak, bukan masalah posisi, bukan masalah posisi, tapi kondisi hati. Yang nyuwun sewu, satrio lah paribasan kok sombong. Ya betul disenangi Allah. Nyuwun sewu, ustaz lah paribasan kok sombong. Ya betul disenangi Gusti. Nyuwun sewu malih, kiai lah kok sombong. Ya betul disenangi Gusti. Jadi bukan karena posisi, tapi kondisi hati. Ini yang menyebabkan Allah tidak suka. Nomor sekawan, waktu jari lan piro-piro dagang pedagang bil khianati sebab khianat. Yang keempat, orang yang masuk neraka sebelum dihisab itu adalah para pedagang yang khianat dalam berdagang. Khianat itu artinya tidak jujur. Tidak jujur ini tidak jujur yang merugikan konsumen atau pembeli, bukan menguntungkan, merugikan. Karena ada kalanya orang tidak jujur itu karena untuk menyelamatkan orang lain. Ini pedagang yang masuk neraka sebelum hisab, ini pedagang yang khianat, yang tidak jujur untuk merugikan pembeli. Dalam segala bentuknya, termasuk mungkin pedagang yang kulaan itu bahasa Indonesia di kulaan ya. Jadi pedagang yang kulaan nggak jujur sama yang ditukar. Contohnya kita ngomong kita, kalau dagang, kalau mau dagang kelompok, pedagang kelapa muda. Saya beli kelapa muda ulang, ini ku Karangasem di yang punya kebun kelapa. Di sini satu butir kelapa muda harganya katakan 10.000. Pinter negara sudah sebutin 878 8.000 ya? Iya, semua jadi lebih murah. Di sini 8.000. Begitu saya di Karangasem, orang Karangasem tak bilang, Pak, ini satu butirnya berapa? 7.000. Aduh Pak, nggak bisa saya membeli 7.000, nggak dapet saya. Loh, mau di Denpasar 7.000, masa saya beli 7.000? Kan tekor saya. Belum ongkos transportnya macam-macam. Dapat apa? Padahal di sini, nah ini termasuk bohong. Jadi saya penjual memang pedagang, tapi yang pedagangnya di pasar, ulang ngapusi, ya sampai mawar. Termasuk kategori sia merugikan orang. Nyampe di sini ya biasanya satu butir itu 8.000. Pulau tol sangat hewan. Enten tiang tumbas beli Pak berapa? Degannya kelapa mudanya. Degannya berapa? Saya bilang 9.000 Mas. Waduh Pak, mahal Pak, di tempat lain 8. Boleh mau ini dia nak walu. Ini tok ini songoliane 10. Wah, padahal ngapusi. Ya betul salah intinya bukan masalah pedagang, tapi masalah khianat. Jadi pengkhianatan ini adalah amalan atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah profesinya apa, ya. Bukan masalah pedagangnya, bukan berarti kalau pedagang khianat rokok, tapi pemborong khianat gak rokok. Masalah ya, jangan begitu. Apapun profesinya, asal melakukan khianat, ya, dosa neraka. Jadi ini cuma apa? Tujar itu salah satunya saja. Tujar. Rasulullah ngendikane tujar pedagang.
Tapi pemahamannya secara umum bukan cuma pedagang, tapi siapapun yang melakukan khianat, bisa jadi pedagang, bisa jadi pemborong, bisa jadi yang lain. Karena khianat ini cuma kebetulan yang Rasulullah sabdakan, yang disampaikan itu pedagang. Paham ya? Jadi kita ini intinya monggo jangan jadi orang yang khianat. Apapun profesi kita, jangan khianat. Khianat itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor gansal yang kelima ya, wa ahlur rostati lan ahli desa. Rostat niku desa, jamake rosatik, pelosok ya. Wa ahlur rostati lan ahli desa pelosok bil jahalati sebab bodoh. Jadi yang kelima yang masuk neraka sebelum dihisab adalah orang kampung, orang pelosok yang bodoh. Bodoh yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh ilmu, terutama ilmu agama, hingga tidak ngerti mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Karena nggak ngerti, oh ini wajib, karena nggak ngerti, nggak amal. Sholat 5 waktu, nggak ngerti kalau itu wajib, akhirnya nggak dikerjakan. Nih, wong bodoh, betul ngertos. Jadi kalau ada orang kok tidak punya ilmu, kemudian bodoh, kemudian tidak mau beramal, dia bukan cuma dosa karena tidak mau beramal, tapi juga dosa karena tidak mau belajar. Nih, itu orang goblok itu malah dosa-dosa tok. Iya, orang bodoh itu dosa tok. Berjalan apa? Betul ngerti. Hanya sebaik-baik orang itu gitu, yang berilmu, ngerti, ngertos, tahu mana yang wajib, mana yang haram, yang sunnah, yang makruh, tahu. Niku saya. Jangan sampai tahu yang wajib tok tapi yang haram gak ngerti, tahu yang sunnah tok yang makruh gak ngerti, atau tahu yang haram tok yang wajib gak ngerti, tahu yang makruh yang sunnah gak ngerti. Niku betul saya pincang. Loh napa ada orang tahu yang wajib tetapi yang haram gak ngerti, sholat kuatem Pak, tapi ngombe bolak-balik. Tak kok ikajane, loh gak ngerti apa ngombe haram. Oh ya tapi nah betul ngerti. Sholatnya panteng 5 waktu istiqomah jamaah bilang, tapi ngombe bolak-balik. Niki mau sing haram, ngerti sing wajib. Tapi lah zaman saat ini kira-kira itu apa? Kaya lontong. Niki makanya bukan masalah orang kampung, orang pelosok atau tidak, tapi masalah bodoh. Kalau kula jenengan urip teng pasar niki, subhanallah niki kali Gusti Allah pokok diwelasi saya sering matur, kula sering matur, banyak teman-teman dulur-dulur sing hijrah teng Denpasar khususnya niku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mbah niku urusan ekonomi maupun urusan ilmu agama, termasuk amaliyah ibadah, insya Allah lebih baik, banyak yang lebih baik. Di enten sing monoton tetap motor-motor banyak yang lebih baik. Awalnya di rumah nggak bisa baca Quran, hijrah teng Denpasar 10 tahun pinter mawas Quran kata kok betul gengsi lah belajar. Awalnya di rumah nggak mau sholat, nyampe Denpasar kena gesek konco tonggo, akhirnya badan enter gitu. Wah, karena hijrah teng Denpasar niki subhanallah, fadlun minallah tenan. Nggih. Fadlun minallah.
Makanya napa hijrah itu merantau yang paling baik nek cara kula ta itu tembane bener Pak. Ya. Tapi harus acak-acak. Buat di dan pasar buat perantau. Dan intinya jadi bukan masalah siapa dari mana, tapi masalah kebodohan atau ilmunya. Orang bodoh itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wonten syair apa sing orang alim satu itu lebih berat bagi setan ketimbang orang ahli ibadah 1000 tapi bodoh. No banget syair kan itu. Jadi kitab apa itu? Kitab taklim namanya. Jadi ada syair orang alim satu itu lebih berat bagi setan ketimbang orang bodoh 1000 tapi ahli ibadah. Karena apa? Orang ahli ibadah pada ibadah tapi nggak punya ilmu, gampang diselingkuh dengan setan, gampang dibelokkan, niatnya dibelokkan pun salah jadi ibadah. Yang kelima, lalu yang keenam, wa ahlul ilmi bil hasadi. Wa ahlul ilmi lan wong ahli ilmu, berarti tiang alim ya, bil hasadi sebab dengki. Yang keenam, orang yang masuk neraka sebelum hisab atau tanpa dihisab adalah orang alim yang hasud kepada orang lain, terutama kepada orang alim yang lain. Biasanya orang itu akan hasud itu kepada sesama orang yang profesinya sama. Biasanya ada yang tidak biasa. Kata-kata itu yang niku lek profesinya sama, niku gampang hasud. Sami-sami dagang bakso sing setunggal rame sing setunggal sepi, ngatene sing sepi kadang hasud. Jojo lara jojo. Sama-sama kerja di salah satu perusahaan, bodoh-bodoh dados karyawan, sing setunggal disenengi bos, sing setunggal buat ngatene hasud. Karena satu profesi, termasuk ustad, ya. Ustad, enten ustad sing setunggal santrine kuwata, sing setunggal santrine gede, kadang hasud. Wow, berbagai kadang. Padahal dipikir-pikir ustad santrine gede, itu luwih enteng ketimbang ustad sing santrine kata. Ustad sing santrine kapan bingung, sibuk mumet. Penak sing santrine titik-titik. Ngajari kali santai, mulai ngaji kali santai. Intinya bukan masalah ahlul ilminya, tapi masalah hasud. Cuma yang disoroti oleh Rasul itu ahlul ilmi, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi al ulama ing pira-pira wong alim alladzina yatlubuna kang padha nubrih sapa alladzina ad-dunya ing dunya. Yahsudu bisa hasud, bisa dengki sapa ba'duhum sebagiane ulama alladzina yatlubud dunya itu ba'dhan ing sebagian kan. Jadi terus Syekh Nasr, kenapa kok Rasulullah mengkritisi masalah ulama? Kenapa kok yang disebut Rasul ahlul ilmi sebab hasud? Karena kata Syekh Nasr, biasanya
orang alim itu bisa hasud kepada orang alim yang lain. Siapa orang alim yang hasud? Jadi alladzina yatlubuna dunya. Orang alim atau ulama yang suka mencari dunia dengan ilmu. Jadi yang saya orang alim yang berpotensi hasud di hati itu ketika orang alim ini yang terhubungan dunia, suka menggunakan ilmunya untuk mencari dunia. Sepanjang ikhlas karena Allah, insya Allah betul sampai terkena penyakit hasud. Dan ini termasuk nasihat kaki kula panjenengan. Kita ini siapapun kita, apapun profesi kita, bisa saja hasud kepada orang lain. Nah kalau kita ini hasud kepada orang lain, berarti kita ini masih suka mengedepankan urusan-urusan materi, urusan-urusan dunia ini bukan namung duit ya. Bukan cuma uang, bukan cuma harta benda, bukan. Termasuk gengsi itu juga bagian dari dunia. Ya, enten kancane kayak kelambi api atau dene biasa-biasa mawon kelambi buka kan nggak tahu api. Ngoten niku kadang pada kelambi itu api pada kelambi. Niku berarti gengsi, Pak. Jadi hasud karena gengsi. Betul namung urusan duit. Macam-macam. Pokoknya tiang hasud, orang hasud itu pasti penyebabnya karena ya telugunan dunia. Kalau orang itu hidup itu kok mengedepankan urusan dia dengan Allah, insya Allah tidak sampai hasud. Tidak sampai hasud. Jadi ya pelajaran hikmah. Terus kata Rasul ada 6 orang yang masuk neraka sebelum hisab karena 6 amal, 6 hal. 1, pemimpin yang zalim. 2, orang yang bangga akan kebangsaan, bangga akan nasab. 3, kepala desa yang sombong. Maksudnya bukan kepala desa mawon, pokoknya wong sing sombong. Yang keempat, pedagang yang khianat. Yang kelima, wong kampung pelosok yang bodoh. Yang keenam, orang berilmu yang fayah bagi lil alim. Fayah bagi ini dawe musonef senasot. Fayah bagi mongko sayukjo lil alimi kaduwe wong alim, wong kang duwe ilmu. Opo ayata alama yen to bibinau tawa belajar sopo alim al ilma ing ilmu, niatnya tujuannya liat teluba supaya nuprik sopo alim bihi kelawan ilmu al akhirata ing akhirat. Jadi seyogyanya orang alim itu menuntut ilmu semata-mata karena untuk mencari kebahagiaan akhirat. Atas kula jenengan ngeten iki ngaos wis niates patos ilmu kan bisa ibadah atau mawon. Itu kan bagian dari ya telubunal akhir, bagian dari mencari kebahagiaan akhirat. Wis ngoten mawon. Enggak nek tiyang niku ngaji kok niate niku niat patos ilmu kangge nyempurnane ibadah. Paribasan pembahasan malam ini sama seperti yang dulu. Ya, betul masalah. Karena memang niatnya patos ilmu. Kan terkadang ada orang itu ngaji kepada salah satu guru, ketika sang guru ini menyampaikan ilmu yang sama dengan kemarin, itu kadang
wih ini suci meneh terkadang itu berarti gak berarti niat ngaji. Jadi kata Syekh Nasr seyogyanya menuntut ilmu itu li tolabil akhir, lihat dulu babil akhir. Jadi menuntut ilmu itu niatnya adalah dengan ilmu untuk mencari akhir, kebahagiaan akhirat. Fa idza kana al-alimu yatlubu bi ilmi al-akhirah. Fa idza kana mongko nalika ana sapa al-alimu wong alim iku yatlubu nobre sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim nobre golek al-akhirata ing akhirat fa innahu mongko setuhune alim iku layak sudu ora bakal hasud ora bakal drengki sapa alim ahadan ing wong suci walayak suduhu lan ora bakal drengki ing alim sapa ahadun wong suci. Di ketika orang alim menuntut ilmu itu untuk digunakan apa? Ketika orang alim menggunakan ilmunya untuk menuntut atau mencari kebahagiaan akhirat, maka sungguh tidak akan dia hasud kepada orang lain dan tidak akan ada orang lain yang hasud kepada dia. Jadi siapapun kula jenengan kalau ngaji niku niat untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan ilmu yang kita dapat, insyaallah kita tidak akan hasud kepada orang lain dan orang lain pun tidak akan hasud kepada kita. Tapi wa idza ta'allama lan nalika belajar atau bibina sapa alim li talabid dunya krana golek dunya fa innahu mongko sak temene alim iku yasudu bakal hasud sapa alim. Tapi ketika seseorang itu menuntut ilmu, belajar ilmu, tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan dunia, fasilitas dunia, maka sungguh dia satu saat akan hasud. Kama qala Allah, kama qala qaya oleh dawu sapa Allah Gusti Allah an ulama Yahudi saking pira-pira wong alim tau ulama bangsa Yahudi am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadlih. Allah dawuh am yahsuduna utawa ana ta padha dengki sapa annas sapa ulama Yahudi am yahsuduna utawa ana ta padha hasud padha drengki sapa ulama Yahudi annasa ing manungsa dengkine alama ing atase perkara barang ata kang wis paring hum ing nas sapa Allah Gusti Allah isine min fadlihi bayane saking keutamaan untuk anugerah Gusti Allah. Allah apakah mereka dengki terhadap orang-orang atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka? Jadi apakah orang alimnya Yahudi benci kepada Kanjeng Nabi dan sahabat karena anugerah Allah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka? Jadi dengki. Kenapa kok orang Yahudi dengki? Karena gengsi. Kanjeng Nabi diberi anugerah Allah etika akhlak yang mulia yang dengan akhlaknya dicintai oleh banyak manusia. Iri kan? Masa Muhammad dicintai saya enggak? Ini kan gengsi. Masa Muhammad disenangi saya tidak? Ini kan masalah gengsi. Akhirnya merembet ke masalah lain. Yakni ngersakaken sapa Allah annal yahuda ing setuhune wong Yahudi iku kana ana sapa Yahudi iku yasuduna
padha drengki sapa Yahudi Rasulullah ing utusane Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan bira-bira sahabate kanjeng Nabi. Fakan mongko nuli ana sapa Yahudi iku yaquluna padha ngucap sapa Yahudi laukana huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syaghalahu dzalika an kathratin nisa. Laukana terus ya omongane wong Yahudi. Laukana lamun ono sapa huwa Muhammad iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam la syaghala mongko yakti nungkulaken hu ing Muhammad apa dalika mengkono-mengkono dadi rasul, apa mengkono-mengkono dadi rasul angkat rotin bisa isaking agaib pira-pira bojo. Jadi wong Yahudi niku ngomong ngeten, saking gedhinge teng Kanjeng Nabi padha ngomong ngeten. Seandainya Muhammad itu utusan Allah, maka pasti dia sibuk untuk mendakwahkan risalahnya, tidak justru menyibukkan diri dengan banyak-banyak istri. Niki kan omongannya wong boten seneng ya. Padane sakniki ngeten. Enten ustaz bojone papat. Wonten kiai bojone papat. Terus enten ustaz enten kiai itu ngomong, kiai rabian. Oh, kiai kok rabian. Niki kalau memang ngomongnya itu karena benci, bisa jadi karena didasari oleh rasa hasud ya. Nih bisa jadi karena mungkin kepengen bujuk bapak atau iso. Tapi ada kalanya ngomong langsung kepada yang bersangkutan. Saya mau enten kiai bojone Pak garwane sekawan. Ngomong langsung juga ini terjadi awakmu ojo agak-agak bujuk papat. Biasanya nyata itu bukan karena hasud tapi karena nasihat. Terus salah satu tanda orang hasud ini mulai ngomong ini di depan orang banyak atau di depan umum, tidak mau langsung ngomong kepada yang bersangkutan. Ini ingat orang Yahudi ngomong di hadapan orang banyak, ngomong-ngomong kondong-kondong. Lek Muhammad kuwi nabi, mesti dia sibuk karo kenabiannya, nyampaikan risalah. Ini tidak, dia malah asik memperbanyak istri. Jadi ngomongnya tentang tiang itu di hadapan umum, ini berarti hasud. Seandainya dia itu ingin Rasulullah itu menjadi orang yang mungkin baik menurut pandangan dia, betul ngomong di hadapan umum, ngomong langsung ke Kanjeng Nabi. Kan betul ya? Ini berarti hasud. Jadi keluar antar ustaz bojone papat. Ustaz dia ngomong sakopon jutok dulu. Saya betul ya? Dan ini berarti hasud. Aslinya kepingin cuma betul-betulan. Qala dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh am yahsudunan nasa ala ma atahum min fadlih. Maknane sami. Yakni ngersakaken sapa Allah an-nubuwata ing kenabian wa kathrotan nisa'ilan akeh bira-bira bojo. Memang orang itu kalau sudah gak suka uang itu kadung hasud boten enten api laptop. Padahal kita semua umat Islam ini kan paham ngertos Rasulullah menikah itu bukan karena keinginan beliau sendiri, tapi atas perintah Gusti. Rasulullah menikah
itu atas perintah Allah, bukan karena keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri, Pak, mesti sing dipilih sing ngomong sing ayu-ayu. Wong nyatane garwane Rasulullah niku rata-rata sedaya rondo sing perawan namung setunggal. Sayyidah Aisyah itu nek rondo setunggal. Sayyidah Khadijah itu Sayyidah Hafsah itu dia rondo. Sofia dia rondo setunggal. Tua bisa. Ya serada tua. Nanti Sayyidah Khadijah itu nuncang pun sepuh. Tapi ayu betul lagi. Untuk Rasulullah umur 100, Sayyidah Khadijah umur sekawan. Pun sepuh, tapi ayu. Jadi sing seneng masih tua lek ayu. Mana lagi siapa? Jadi sing gak seneng masih ayu lah. Seneng di banget gak ada nih. Wong lek mboten seneng, wes mboten enten nabi. Hanya kalau ada orang yang lantas ngomong ngoten niku boten dulu karena memang tidak suka, karena hasud. Jadi hasud itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai Allah. Hingga Rasulullah dawuh salah satu dari 6 orang yang masuk neraka sebelum hisab itu adalah orang yang di dalam hatinya ada hasud. Alhamdulillah. Ya. Waqala waqala ba'dul hukama iyakum wal hasada fa innal hasada awwalu dzambin wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم